10 tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, YouTuber serta para pemirsa serta awak media yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya lele merah jadi-jadian bertemu dengan ular sanca, bertemu dengan anak kecil laki-laki berusia 10 tahun. Siapakah mereka sebenarnya? Mari kita simak sama-sama. Akan kami tuh kupas tuntas agar Anda tahu kisah yang sebenarnya. Tak lupa pula, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, pagi hari jam 7:15, dikejutkan adanya lele merah di tempat di mana balongan yang biasa buat mancing. Kebetulan saat itu pagi hari jam 7:15 belum adanya kegiatan memancing karena di situ kedapatan banyak lele dumbo. Tapi di sini beda. Pada saat ada anak kecil berusia 10 tahun kebetulan sedang iseng bermain-main di situ, dikejutkan adanya satu makhluk yaitu ular sanca. Dia bertanya kepada si anak kecil yang umur 10 tahun. Menurut sanca mengatakan, "Hai manusia, sedang apa kau?" Menurut ular sanca. Lantas si anak kecil mengatakan, "Saya sedang bermain-main melihat lele di sini banyak." Kata si ular sanca mengatakan, "Hati-hati, di situ bukan lele biasa. Di situ adalah lele biasa bercampur dengan lele jadi-jadian yang berwarna merah." Kata si ular sanca mengatakan demikian. Lantas si anak kecil begitu polosnya mengatakan, "Ada-ada aja. Ini lele yang biasa buat mancing lomba di sini. Orang saya sering nonton," kata si anak kecil. Lantas dilanjutkan oleh ular sanca, anak manusia, kalau kamu mau percaya sama saya akan wujudkan di mana lele merah berada." Tiba-tiba muncul lele merah mendekati si anak kecil tadi. Lantas si anak itu dengan sendirinya mengatakan, "Lele merah, emang betul itu kamu bisa bicara?" "Betul, saya adalah lele merah." "Kenapa kamu beda warnanya? Semua di sini kan lele warnanya hitam ke coklat-coklatan." Lantas si lele merah mengatakan, "Saya adalah lele merah jadi-jadian. Saya di sini emang suka menyamar, berkumpul dengan lele-lele pada umumnya." Lantas si ular sanca bicara kembali, "Betul kan apa kataku? Itu bukan lele biasa, lele jadi-jadian." Lantas si anak kecil itu begitu polosnya mengatakan, "Emang kenapa? Ya biarlah dia, biar nyampur dengan lele yang lain. Toh dia kan mainnya di air, gak bisa di darat." Lantas si ular sanca mengatakan, "Anak manusia, dia bisa berubah wujud loh, bisa berubah wujud karena dia lele jadi-jadian." Lantas si anak kecil itu mengatakan, "Saya nggak ngerti maksudnya apa sih?" Lantas si lele merah mengatakan, "Saya adalah penunggu di sini." Kebetulan sekalipun si anak kecil itu berusia 10
merah itu adalah lele jadi-jadian tidak lepas dari bangsa jin yang menyamar sebagai lele merah. Lantas si anak kecil langsung lari. Dia memanggil orang di sekeliling kampung itu. Tiba-tiba yang hadir kebetulan seorang ustadz ahli spiritual ruqyah. "Ada apa, nak?" kata si ustadz itu. "Itu ada lele merah, terus ada ular sanca. Tadi ngajak ngobrol sama saya." Lantas si ustadz sempat kaget. "Benar, ayo coba kita lihat," kata si ustadz. Kebetulan penduduk yang yang sempat mendengarkan ikut menontonnya. Yang mana?" kata si ustadz. No, ular sancanya masih ada, dia juga ngajak bicara dengan saya." Lantas seorang ustadz sambil berjalan mendekati ular dan ikan tadi, sambil komat kamit bersikir sambil mendekati. Lantas seorang ustadz ahli ruqyah, kebetulan dia juga punya seorang ahli spiritual ruqyah, sudah terbiasa memiliki panca indera keenam. Lantas bicaralah seorang ustadz terhadap ular sanca. "Ular sanca, kamu bukan makhluk ular sanca biasa. Kamu adalah ular sanca jadi-jadian, tidak lebih dari dengan lele merah tadi. Mana lele merah?" Gak lama kemudian lele merah mendekati. "Saya ada di sini. Kamu juga dengan ular sanca sama saja. Kalian tidak lepas dari makhluk gaib, adalah jin yang menyerupai ular, dan yang satu lagi kamu yang menyerupai lele." Mereka dua-duanya kompak tertawa dengan kalimat senada. "Lantas mau apa? Apakah saya dilarang hidup biar di sini?" Begitu pula si ular juga demikian. "Emang saya di sini dilarang kenapa?" Lantas seorang ustadz mengatakan, "Itu akan membahayakan si bocah ini yang tadi ngajak bicara dengan kalian. Apa tujuan kalian di lingkungan sini? Di sini adalah tempat di mana orang berlomba memancing, sedangkan kadang-kadang anak-anak pada bermain di sini." Lagi-lagi tertawa lagi si lele merah tadi mengatakan, "Saya tidak mengganggu kepada siapapun, kecuali saya butuh darah anak muda seperti tadi yang umur 10 tahun. Lantas seorang ustadz tidak mau bertele-tele waktunya. Dia sempat pejamkan mata, lantas berdoa. Tiba-tiba air yang ada di kolam ikan ini terkoyak kencang seperti kena ombak besar. Si lele merah terbawa ke atas, terbentur oleh dinding-dinding atap yang ada seputar tempat di mana pemancingan berada. Lantas bersamaan si ular juga didorong oleh gerakan tangan seorang ustadz tadi. Dia terpelanting ke atas. Lantas dia mengenai atap di mana tempat berteduh orang memancing. Mereka berdua berteriak, "Weh, kenapa? Saya disakiti." Lantas seorang ustadz mengatakan, "Saya percuma banyak-banyak dialog dengan kalian. Tidak ada untungnya. Kalian tidak lepas dari bangsa jin, makhluk dunia gaib. Kerjanya mengganggu manusia, termasuk kamu lele merah. Kamu sudah mengancam ingin mencari darah anak muda. Sekarang juga saya lenyapkan." Tiba-tiba si ustadz langsung melemparkan telapak tangan dengan tiupan dari mulutnya. Terbakarlah si lele merah itu, dan lantas dilanjutkan si ular sanca tadi, yang ular sanca jadi-jadian. Dua-duanya lenyap terbakar. Demikianlah saudara, kilasan kupasan dengan adanya
lele dumbo merah jadi-jadian, termasuk ular sanca jadi-jadian yang mengejar darah anak di bawah umur. Semoga dapat menambah pengetahuan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.